Kalau ibarat pepatah ini bener-bener apa? Sudah jatuh, tertimpa bulldozer lagi, ditindih tank lagi, ketimpa tangga itu nothing itu. Bayangin men. Istri opname. Kemudian kan ceritanya saya single parent kan, bawa anak satu. Habis gitu diusir dari apartemen. Aduh, gini ceritanya. Kenapa, apa yang terjadi? Kan tanggal 26 Agustus itu istri opname kan, udah aman, istri sudah di tangan dokter lah, sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, saya kan ya tiap hari jenguk istri. Tanggal 28 saya dipanggil ke office-nya iHouse. iHouse itu International House, nama apartemen tempat saya tinggal. Itu apartemen tapi khusus untuk murid internasional. Saya dipanggil ke office. Tahu dibilangin apa? Katanya ada orang dari Hirodai yang telepon ke iHouse bahwa per tanggal 29 Agustus status istri saya itu dia bukan lagi mahasiswa di Hirodai. Karena apartemen ini khusus untuk mahasiswa internasional, jadi keluarga kami itu harus pergi dari apartemen itu. Aduh, saya kan berargue lah, berdebat. Mana bisa itu status saya bukan, status istri saya bukan mahasiswa. Orang wisudanya itu baru tanggal 20 September. Logikanya kan nggak masuk. Coba wisuda tanggal 20 September, 29 Agustus sudah bukan mahasiswa lagi. Waduh, inilah. Coba ngomong dengan pihak kampusnya gimana itu sebenarnya. Belakangan saya tahu bahwa karena masalah administrasi bla 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 segala macam nggak terlalu penting lah. Intinya memang betul tanggal 29 Agustus itu istri saya bukan mahasiswa lagi kan. Nah, tapi kan masalahnya ini saya kan argue lagi kan. Ada dua orang murid lain yang juga kuliah di Hirodai, yang juga tinggal di apartemen itu, dan mereka sama-sama tanggal 20 September itu baru wisuda. Kenapa cuma istri saya yang diusir? Wah, itu beda gitu lah ngomongnya. Oke lah, beda. Terus saya tanya lagi, itu ada teman saya namanya si Asis sama keluarga juga. Itu mereka si Asis ini wisuda tanggal 20 September. Kenapa mereka bisa pergi tanggal 24 September? Berarti kan mereka dapat keringanan, kebijaksanaan bahwa 4 hari boleh tinggal di sana walaupun statusnya bukan mahasiswa. Saya begitu kan. Wah, dia ngomongnya ngalor ngidul lah kesana kemari. Pokoknya ini law gitu. Sampai ngomongin law, segala law, hukum maksudnya. Karena itu apartemen itu sebagian punya swasta, sebagian kayak sahamnya itulah, semacam saham itu 50-50. Sebagian punya city, pemerintah kota, sebagian punya swasta. Ini kalau kalian tinggal di sini melanggar hukum, waduh, pokoknya udah nggak bisa diapa-apain. Saya bahkan sampai jelek ngomongnya, kayak agak memelas gitu loh. Tolonglah Pak, ini saya punya istri saya sakit di opname, saya punya anak, masa Bapak usir saya dari iHouse? Kami tinggal di iHouse, nggak pernah bikin masalah, itu sudah 3 tahun, nggak pernah telat bayar nggak pernah telat bayar sewa. Masa diusir dalam waktu 1 hari gitu loh. Jadi tanggal 28 dikasih tahu tanggal 29 harus pergi. Gimana caranya kami packing apartemen yang kami tinggali selama 3 tahun dalam 1 hari gitu. Waduh, akhirnya sudah mentok itu, tidak bisa. Saya sampai memelas gitu pun tidak bisa. Karena si bos ini, bener-bener pantes lah sama Yuni dikatain itu kanebo kering. Tahu kanebo kan? Lap kanebo itu kalau kering apa? Kan kaku. Ya gitulah, orangnya kaku banget. Kalau aturannya begini, harus begini. Waduh. Ya sudah, tanggal 29 itu untung saya dibantu oleh Yuni, dia, dan Pak Fitra. Jadi dibantu packing. Kalau saya sendiri udah. Jadi anak saya titip di rumahnya Mbak Nida namanya. Mbak Nida ini istrinya si Asis yang saya bilang tadi.
dan kami berempat packing. Sudah bener-bener aduh, otak saya ngeblank itu. Kalau nggak ada 3 orang itu yang bantu, aduh nggak tahu bagaimana saya. Oh, itu kan sudah packing. Tahu-tahu sekitar jam 4 sore, jam setengah 5 itu saya dipanggil lagi ke office. Ini lumayan lucu. Bukan lucu tapi lucu iya, nyebelin iya. Jadi entah gimana ceritanya si ini dia meeting ke City Hall. Ke City Hall apa kemana, pokoknya di meeting lah di City tuh tentang kasus saya. Akhirnya ternyata diberilah kebijaksanaan. Boleh tinggal 2 atau 3 hari lagi sambil kami packing kan. Saya sudah kesel kan, tapi saya tidak perlihatkan kesel. Saya cuma kami mau pergi, tetap mau pergi hari ini gitu. Sekarang berbalik situasinya, jadi dari pihak iHouse itu seperti kayak gimana ya, aduh jangan pergi gitu. Kan lucu kan, sekaligus nyebelin kan. Tiba-tiba mereka itu jadi angel, jangan pergi hari ini, sampai nyebut cuacanya lagi jelek gitu. Padahal kami itu karena sudah mendadak itu, saya kesana kemari kan nyari tempat tinggal. Untung ada namanya Mbak Iin. Wah, Mbak Iin ini bener-bener malaikat. Jadi kami ditampung di rumahnya Mbak Iin. Nama daerahnya itu Ogonsang, Gunung Ogon. Oh ya, beli di sini aja tinggal. Ya udah, sudah siap kan. Saya bilang juga ke office, sudah ada orang yang menampung saya gitu kan. Saya tetap mau pergi sekarang karena perhitungan saya kan begini. Saya dikasih keringanan, tapi kan akhirnya tetap saja saya mesti keluar dari iHouse itu kan. Jadi tetap aja itu cuma menunda masalah gitu loh. Sedangkan kami sudah packing, sudah setengah selesai lah. Akhirnya saya bilang, ini kami tetap pergi. Akhirnya saya bilang, ini saya pergi keputusan kami pribadi. Kami tidak akan menyalahkan iHouse, tidak akan menuntut apa gitu. Supaya datang baik-baik, pergi pun baik-baik kan, gitulah istilahnya. Saya ngomongnya baik-baik, tetap dengan senyum. Karena apa? Karena November nanti kami berencana mau balik lagi ke iHouse. Ya, oke. Karena saya bilang kami tidak akan menuntut, bahwa keputusan pergi ini dari kami sendiri. Kelihatan lega lah sih. Ini oke, sudah nggak ada masalah kan? Akhirnya itu packing sudah kayak dikejar kuda sambil saya ngeblank. Aduh, berantakan. Barang-barang ada yang nggak tahu di mana, tapi yang jelas barangnya sudah aman, sudah tersimpan. Cuma nggak tahu di mana. Sampai sekarang aja saya sering sama istri, ininya di mana? Nggak tahu. Itunya di mana? Nggak tahu. Tapi yang penting barangnya ada gitu. Akhirnya itu sekitar jam 8 malam, setengah 9 gitu, kami selesai, kelar packing. Terus cari taksi, pakai taksi 2 kan karena barangnya, saya sama Aude itu udah kayak pengungsi pak. Jadi bener-bener gimana rasanya, kadang ngenes gitu loh, kok sampai segitunya gitu. Tapi untunglah, saya bener-bener khusus ini terima kasih sama Yuni, dia dan Pak Fitrah yang bantuin saya packing dalam sehari. Bukan setengah hari itu kelar. Dan terutama itu juga Mbak Iin yang bersedia menampung kami. Kalau tanpa bantuan orang ini udah nggak tahu bagaimana nasib saya. Mungkin saya mesti tidur di kolong jembatan sama anak itu. Akhirnya sampai mana tadi kan lupa, suka ngelantur. Jadi akhirnya malam-malam ke Ogonsang, ke rumah Mbak Iin, naik taksi 2. Mana kan pisah, si Yuni naik taksi sendiri, saya sama dia. Itu isi tersesat coba. jadi si dia lupa jalan karena itu kan perumahan, jalan berlika-liku, seperti perjalanan hidup saya itu berlika-liku jalannya. Jadi muter di Ogonsang itu. Tapi akhirnya ketemu malam itu. Sudah badai
badai kecil berlalu kan, malam sudah sampai di rumahnya Mbak Iin. Kemudian makan, dibikinin jukut daun sele. Aduh, makasih Mbak Iin. Enak banget. Ya, ada tempe, ada sambal itu. Aduh. Akhirnya malam itu kami bisa tidur beralaskan futong, beratapkan atap. Intinya tidak tidur di tempat terbuka lah. Itu ceritanya bagaimana kami diusir dari iHouse. Bukan diusir, tapi kami yang memutuskan untuk keluar dari iHouse. Oke. Thanks yang sudah bela-belain nonton. Seperti biasa, jangan lupa subscribe. Semoga bisa jadi inspirasi kisah tragikomedi ini. Oke, ciao. Ini saya baru habis pulang kerja di Sompo. Sekarang saya pulang belum makan, lapar Pak. Oke, ciao, dadah.